Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang luar biasa, sahabat channel Kimia Itu Mudah yang istimewa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan sekaligus kekuatan di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho darinya. Allahumma amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita memohon syafaatnya sejak hidup di dunia ini hingga nanti di yaumul kiamah. Allahumma amin. Sahabat dan pemirsa yang saya hormati, marilah kita belajar persamaan termokimia, yaitu materi kelas 11 semester ganjil. Persamaan termokimia adalah persamaan kimia yang mengikut sertakan perubahan entalpinya atau delta H-nya. Sekarang kita ambil contoh. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Persamaan termokimianya adalah, ini bisa ditulis seperti ini. Jadi H2O-nya 1 mol yang terbentuk, Anda perhatikan di sini. H2 bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan H2O. Delta H-nya adalah negatif 286 kJ. Nah, ini kalau digambarkan, dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. Jadi persamaan termokimia adalah persamaan kimia yang mengikut sertakan perubahan entalpinya, delta H-nya diikutkan. Atau bisa ditulis dalam bentuk lain. Jadi kata kuncinya ini persamaan kimianya harus dalam keadaan setara. Kalau misalkan ini dikalikan 2 supaya tidak pecahan, maka akan didapatkan persamaan 22 bereaksi dengan O2 menghasilkan 22O. Maka delta H-nya karena dikalikan 2, persamaan reaksinya delta H-nya juga dikalikan 2 sehingga menjadi negatif 572. Jadi ini karena dikalikan 2. Nah, lihat keterangan di bawahnya. Jika koefisien reaksi dikalikan 2, maka harga delta H reaksi juga harus dikalikan 2. Sekarang contoh soalnya, misalkan seperti ini. Untuk pembentukan ini ya. Jadi kalor tentukan persamaan reaksi. Ini latihan ya. Nah, latihannya. Diketahui 1 mol NO terurai menjadi unsur-unsurnya atau unsur pembentuknya dengan melepaskan kalor sebesar 90,4 kJ. Tentukan persamaan termokimianya, gambarkan diagram tingkat energi, dan yang berikutnya tentukan perubahan entalpi untuk pembentukan 2 mol zat tersebut dengan persamaan reaksinya. 1 mol NO terurai menjadi unsur-unsurnya. Jadi NO ini terbentuk dari unsur nitrogen dan oksigen. Kalau dalam bentuk unsur, nitrogen itu N2, oksigen itu O2. Jadi kalau ditulis sama reaksinya, NO terurai menghasilkan setengah N2 dan setengah O2. Delta H-nya adalah min 90,4 kJ. Kenapa min? Karena melepaskan kalor. Ya, jadi NO-nya 1 mol. Supaya setara maka N2-nya harus setengah, koefisiennya O2-nya juga harus setengah. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram tingkat energi, jadi NO-nya adalah pereaksi, kemudian zat hasilnya adalah setengah N2 dan setengah O2. Delta H-nya negatif, maka arah panahnya ke bawah. Delta-nya dituliskan yaitu sama dengan min 90,4 kJ.
Sekarang pertanyaan yang C. Tentukan perubahan entalpi untuk pembentukan 2 mol zat tersebut dengan sama reaksinya. Nah, kalau 2 mol berarti NO-nya yang tadi 1 mol dikali 2. Kalau dikalikan 2, koefisiennya berarti delta-nya juga dikalikan 2. Tapi Anda perhatikan di sini, yang diminta adalah pembentukan. Kalau tadi penguraian. Ya, tadi NO2-nya diuraikan, NO-nya sekarang dibentuk. Berarti reaksinya dibalik. Kalau reaksinya dibalik, maka delta-nya berubah tanda. Kalau dikalikan, delta-nya juga ikut dikalikan. Sehingga jawaban yang C, N2 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2NO, delta-nya sama dengan plus 180,8 kJ. 180,8 ini karena 90,4 dikalikan 2. Kenapa jadi plus? Karena reaksinya dibalik. Dari reaksi penguraian menjadi pembentukan. Oke ya, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada soal berikutnya, coba nanti dicoba. Ya, nomor 2 dan nomor 3. Silakan dikerjakan. Nanti kalau misalkan menemukan kesulitan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjut pada entalpi molar. Entalpi molar dikaitkan dengan jenis reaksinya, seperti reaksi pembentukan, reaksi penguraian, dan reaksi pembakaran. Entalpi molar dinyatakan dengan satuan kilojoule mol pangkat min 1 atau kilojoule per mol. Perubahan entalpi reaksi yang ditentukan pada kondisi standar dinyatakan sebagai perubahan entalpi standar, yaitu diukur pada suhu 298 Kelvin, tekanannya 1 atmosfer. Oke, sekarang entalpi molar itu ada beberapa, ada 3 yang penting yang kita bahas. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar, disimbolkan dengan delta HF0, standard enthalpy of formation. Perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin, tekanannya 1 atmosfer. Ya, contohnya Anda perhatikan. K bereaksi dengan Mn, bereaksi dengan 2O2 menghasilkan KMnO4. Jadi ini yang dibentuk harus 1 mol. Maka disebut dengan pembentukan entalpi pembentukan standar. Delta HF0-nya sama dengan min 813 kJ per mol atau kilojoule mol pangkat min 1. Di kata kuncinya sini ya. Yang terbentuk harus 1 mol dan dibentuk oleh unsur-unsurnya. KMnO4 ini terdiri atas unsur K, Mn, dan O2. Dan bersama reaksi harus dalam keadaan setara. Sekarang berikutnya. Entalpi penguraian standar disimbolkan dengan delta HD0, standard enthalpy of dissociation. Artinya secara umum entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Reaksi peruraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Nilai entalpinya penguraian sama dengan entalpi pembentukan, tetapi tandanya berlawanan. Sekarang contohnya tinggal dibalik saja. Ini KMnO4 terurai menghasilkan K, Mn, dan 2O2. Delta HD0-nya tadi dan negatif ya, jadi positif plus 813 kJ per mol. Nah, yang ketiga, entalpi pembakaran standar disimbolkan dengan delta Hc0, standard enthalpy of combustion. Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada 298 Kelvin 1 atmosfer. Contohnya, kalau pembakaran ini reaksi suatu zat dengan oksigen dengan O2 yang dibakar harus 1 mol. Ini misalkan CH4 bereaksi dengan O2, CH4-nya harus 1 mol ya. Reaksi dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 22O. Delta Hc-nya sama dengan min 889,5 kJ per mol. Kemudian ada hal yang harus diingat lagi bahwa untuk entalpi pembakaran ini harganya selalu negatif, selalu melepaskan kalor ya, entalpi pembakaran. Nah, sekarang soal-soal latihannya silakan dikerjakan sesuai dengan contoh.
Kalau menemukan kesulitan, silakan ditulis di kolom komentar. Ya, terus belajar dan belajar. Semoga Anda bisa memahami kimia dengan baik dan benar. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.